wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri, wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmatnya lah, alhamdulillah, pada siang hari ini sebagaimana biasa di hari Selasa, tepatnya pukul 14 sampai 15 insyaallah kita sama-sama belajar pada satu program yaitu QLM, Quality Life Management. Dan saat ini alhamdulillah kami sama-sama kru, sama-sama teman-teman CIC akan sama-sama belajar pula bagaimana cara kita menjadikan diri kita orang-orang yang berkualitas ke depan. Dan tepatnya hari ini adalah Februari tanggal 22 tahun 2022. Dan silaturahim kita adalah yang ke 229, luar biasa. Semoga terus mengudara bersama mitra, kita sama-sama belajar karena sungguh bahwa belajar dan pembelajaran adalah satu kesatuan yang kita butuhkan. Kata hikmah mengatakan bahwa never too late to study. Artinya ya tidak akan pernah ada yang namanya terlambat untuk belajar. Dan siang hari ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup hebat dan sebenarnya cukup bagus untuk kita, yaitu tentang personal branding. Kalau dulu kita kenal dengan istilah trademark atau nama dagangnya. Ternyata mitra, kita mestinya memiliki yang namanya personal branding. Jadi bukan hanya orang yang berdagang saja, orang yang bisnis saja yang punya branding. Kita sendiri pun mestinya memiliki. Sebab apa? Hal yang paling utama ketika kita memiliki branding, kita akan cepat dikenal di kalangan luas. Jadi saat ini di era yang namanya digital ini, kalau kita tidak memiliki branding, lalu apa yang harus kita pasarkan? Ini satu pertanyaannya. Sehingga hari ini kajian ini kita angkat karena kita ingin mitra pun nanti insya Allah akan bisa membuat satu branding terhadap dirinya. Sehingga temanya adalah personal branding atau branding pada diri sendiri. Bagaimana kita ini akan bisa memasarkan diri kita. Jadi kita tentu akan mengangkat diri kita ke yang lebih luas lagi, dikenal oleh orang luas lagi, dan kemudian kita di sana akan bisa menjual apa yang kita miliki terhadap kalangan luas. Luar biasa. Jadi oleh karena itu, yuk kita sama-sama akan belajar menjadi orang yang memiliki branding atau personal branding. Sebagaimana biasa kalau kita belajar di sini di QLM ini, kita akan lebih rinci, lebih mudah dipelajari karena ada batasan-batasan tertentu. Sekalipun saya yakin sekali bahwa untuk menjadikan kita orang yang memiliki branding, itu ya mungkin caranya banyak sekali. Namun nanti kita akan belajar dengan 9M. Cara membangun personal branding dengan 9M. Nah 9M ini adalah acuan kita atau inspirasi kita untuk menjadikan kita orang yang paling tidak nanti ke depan memiliki personal branding. Kita akan bisa memasarkan diri kita sendiri, kita akan bisa mengeksplor kekuatan yang kita miliki, kemudian akan manfaat yang lebih luas lagi. Dan saat ini orang bilang itu saat yang paling tepat untuk kita untuk bisa memasarkan kita seluas-luasnya, karena internet ini kan tidak ada batas, kecuali memang di satu daerah tidak ada internetnya, mungkin tidak bisa menjangkau. Namun selama masih ada internet, kita akan bisa kemana-mana. Dan ini sangat terbuka sekali pada kita semua. Saya yakin sekali banyak di antara kita pada hari ini yang sudah paham betul bagaimana kita ini memiliki brand atau memiliki nama besar di media sosial. Jadi kalau dulu hanya orang yang berdagang saja, yang berbisnis saja, yang punya merek, tapi saat ini ya kita semua, termasuk penulis, termasuk programmer, influencer apalagi, termasuk kita orang biasa pun mestinya memiliki branding. Dan contoh paling nyata, saya sendiri mengembangkan, saya memiliki kursus bahasa Inggris namanya Texas College. Texas College inilah yang menjadi brand saya, sehingga dikenal oleh kalangan luas. Oh, kalau kursus bahasa Inggris di Texas College itu
pasti di sana 3 bulan saja sudah bisa bahasa Inggris. Karena apa? Karena penekanan pengajarannya hanya spoken English saja. Jadi hanya bicara. Tentu dengan cara seperti itu kita akan dikenal di kalangan luas. Kemudian nama Texas College akan kemana-mana. Dan kalau ada Texas College berarti ada Mr. Sambadar di sana. Inilah personal branding. Nah, siapapun kita saat ini mestinya punya seperti itu. Kalau kita belum memiliki, ayo mari kita mulai bangun. Mari kita mulai mengenalkan diri kita dan kita eksplor kekuatan yang kita miliki. Jadi kita eksplor kekuatan kita sehingga kita akan menjadi orang paling tidak dalam satu kehidupan kita memiliki satu yang namanya tadi goal atau penciptaan yang luar biasa. Sayang kalau kita hari ini belum punya branding. Kita tidak akan dikenal oleh kalangan luas. Dan toh kalau kita dikenal, tentu kita akan memiliki banyak sekali link, banyak sekali hubungan, banyak sekali bersosial, kemudian yakin banyak doanya untuk kita semua. Karena tujuan kita adalah ke sana. Dan kalau kita banyak doanya kan insya Allah kapanpun kita tidak ada di dunia akan selamat. Jadi selamatnya bukan hanya selamat dunia saja, tapi harapan kita adalah sampai setelah kita tidak lagi di dunia. Dan akan dikenang oleh banyak orang atau kalangan luas karena kita memiliki branding sebelumnya. Nah, mitra, mari kita lihat satu persatu bagaimana cara kita membuat personal branding dengan 9M. 9M inilah sebagai acuan kita, sebagai inspirasi kita, atau motivasi kita agar kita ini memiliki personal branding, agar kita ini memiliki brand pribadi. Dan kemudian yakin kita kenalkan kepada masyarakat dengan media sosialnya, atau dengan offline-nya, atau dengan apa saja, sehingga kita akan dikenal lebih jauh dan lebih dekat oleh kalangan luas. Kita lihat yang pertama dari 9M itu. Nah, kita lihat di layar. Di sana adalah yang pertama menentukan tujuan branding. Jadi kita mesti tahu bahwa apa sih tujuan kita membuat branding tadi. Ini yang pertama. Sehingga kalau ada pertanyaan, Anda membuat satu branding atau satu nama atau personal branding tadi, nama pribadi untuk apa? Nah, ini pertanyaan ini pasti muncul dan kemudian kita akan bisa menjawabnya ketika kita tahu tujuan utama kita membuat branding tadi. Tentunya di antara kita mungkin bervariasi, tergantung dari siapa yang membawanya. Dan kalau sudah tahu tujuannya, tentu kita akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau saya, contoh yang paling nyata, saya memiliki branding yang tadi namanya kursus bahasa Inggris Texas College adalah ingin bahwa Texas College ini dikenal kalangan luas, kemudian santrinya banyak sekali, tidak terbatas untuk yang belajar di Texas College. Dan kemudian kemanfaatan ke masyarakat juga jauh lebih luas. Dan bila perlu, bukan hanya itu, namun kiprahnya nanti kita bisa berbuat banyak, bisa membantu masyarakat yang kekurangan, bisa apa saja dengan branding yang kita bangun, kemudian dikenal oleh kalangan luas dan kemudian didukung oleh kalangan luas pula. Nah, ini adalah tujuan utama kita memiliki branding. Jadi mitra mesti punya tujuan dulu. Tujuannya apa membuat satu branding itu? Toh nanti akan dikenalkan melalui media sosialnya, mungkin melalui Facebooknya, melalui Instagramnya, melalui Twitternya. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung kita, melalui Telegramnya, melalui WA-nya. Kemudian pasti grup-grupnya banyak sekali isinya, sehingga kita akan dikenal ketika kita kemudian mengeluarkan, ini loh branding saya. Nah, maka memiliki tujuan dulu. Tujuan ini penting sekali. Menentukan tujuan branding itu sangat penting sekali dan itu harus dijadikan satu katakanlah titik awal di mana kita akan mencapai satu tujuan yang akan kita pecahkan, yang akan kita goalkan. Ini yang utama. Jadi jangan kita membuat branding namun kita nggak tahu tujuannya. Jadi awalnya adalah tujuannya dulu. Tuliskan baik-baik, kemudian 1, 2, 3 sampai berapapun, kemudian kita ingat betul. Kemudian ketika ada pertanyaan muncul, kita akan bisa menjawabnya. Itu yang pertama. Untuk menjadikan kita memiliki personal branding adalah ketika kita sudah bisa menentukan tujuan branding kita yang akan kita explore, yang akan kita mungkin marketkan, yang akan kita pasarkan ke masyarakat luas. Yang kedua, mitra kita lihat lagi, ada 9M di sini setelah tujuan apalagi. Nah, ternyata di sana betul menampilkan citra diri. Kan kita sering sekali kita ini mendengar pencitraan itu.
Jadi citra diri itu ya memang betul ada positifnya, ada negatifnya. Namun kalau kita mestinya yang positif gitu. Jadi kalau kita ingin menampilkan citra diri ya betul-betul tidak membohongi publik, gitu. Tidak membohongi masyarakat. Jadi betul-betul kenyataan. Kalau branding saya katakanlah bahwa kalau Anda belajar di Texas College, maka Anda 3 bulan akan dijamin bisa bahasa Inggris sesuai levelnya. Nyatanya seperti itu. Jadi outputnya ya seperti itu. Jadi tidak omong kosong. Nah, ketika itu terjadi, maka citra kita juga akan bisa diangkat oleh masyarakat secara luas yang positifnya, bukan yang negatifnya. Jadi kalau kemudian itu pencitraan ya tidak juga. Kemudian ya betul bahwa dalam menampilkan citra diri itu memang ada pandangan-pandangan yang bisa jadi casingnya nih, tapi dalamnya enggak gitu, bisa jadi seperti itu. Namun kalau kita mestinya ya tidak seperti itu. Kalau casing kita bagus ya dalamnya pun bagus. Outcome-nya katakanlah itu juga bagus dan betul-betul sesuai dengan apa yang tadi yang saya katakan. Kalau kita mengatakan bahwa hasilnya seperti ini ya betul-betul ada. Ini yang terkadang kita tidak berpikir ke situ. Jadi yang penting dikenal. Nah, nanti rame gitu. Nah, kalau yang seperti itu biasanya ramenya di awal. Lama-lama orang bosan. Lama-lama kan ditinggalkan kan. Karena apa? Karena mereka juga bukan orang yang hanya berpikir waktu yang singkat, tapi kan jangka panjangnya. Kita juga ingin bahwa katakanlah seperti kursus bahasa Inggris Texas College ini sampai kapanpun ada gitu. Maka ketika menampilkan citra diri ya betul-betul citra diri yang betul gitu, bukan yang hanya pencitraan gitu. Jadi orang bilang gini, pencitraan saja tuh. Ya, jadi supaya dilihat begini, supaya dilihat begitu, tidak. Nah, mitra pun demikian. Kalau akan membuat satu tadi personal branding ya betul-betul citra dirinya betul-betul bagus. Contohnya membawa kejujurannya, membawa kedisiplinannya, membawa smartnya, membawa cara, kalau saya di tempat saya mungkin cara belajarnya, atau mungkin mitra yang lain. Kemudian kalau kita memasarkan juga betul-betul yang nyata, yang real dan yang fakta. Jadi tidak hanya pencitraan, tidak hanya rekayasa, tapi adanya seperti itu. Dan tadi keterbukaan. Saya katakan kenapa? Kalau kita jujur, terbuka, kemudian betul-betul dilihat oleh masyarakat, benar, kita akan dapat market yang bagus. Karena kan pencitraan itu pasti akan dilihat oleh masyarakat luas. Jadi jangan sampai kemudian pencitraan kita jadi negatif. Namun pencitraan kita mesti jadi positif dan mendukung kita selamanya. Toh kita ingin terus berkembang dan kita ingin bahwa apa yang kita bangun ini ada peninggalannya. Kalau orang bilang bahwa apa sih yang kita tinggalkan kalau kita sudah meninggal gitu ya. Ya tentunya ya hal yang baik lah, inilah peninggalan kita. Dan mudah-mudahan jadi amalnya. Ya, inilah kalau kita mampu membawa citra diri yang baik. Jadi tidak sekedar apa adanya gitu atau sekedar yang penting tampilannya deh isinya nanti aja sambil berjalan, yang nggak bisa begitu. Semua harus terplanning dengan baik. Semua betul-betul nyata dan semua betul-betul bukan hanya pencitraan yang saya katakan tadi kulitnya saja, tapi betul-betul isinya pun demikian. Dan kalau itu yang terjadi, saya yakin sekali kita adalah orang yang dicari-cari oleh orang banyak. Bayangkan saat ini saya membaca banyak sekali orang-orang yang memiliki podcast atau memiliki Instagram, video Instagramnya atau yang lainnya. Itu mereka memiliki followers sampai ribuan, bahkan ada yang jutaan. Ini artinya kan yakin bahwa apa yang ditampilkan itu betul-betul ada dan nyata. Sehingga semakin banyak orang yang datang. Permasalahannya betul saat ini kita mungkin keterbatasan dana untuk memasarkannya. Padahal saat ini juga banyak ditawarkan, kalau kita punya video atau punya podcast atau yang lain itu ditawarkan bagaimana cara market yang baik dengan memang kita membayarnya. Kalau kita punya dana, maka insya Allah dalam waktu singkat juga kita akan banyak sekali followersnya, akan banyak sekali orang-orang yang like dengan kita ya. Ini mitra, saat ini saat yang paling tepat untuk kita untuk bisa menjadi orang yang memiliki personal branding. Dan yang kedua adalah bagaimana menampilkan citra diri. Di layar juga sudah kelihatan. Kita lihat yang ketiga. Wah, luar biasa mitra. Kita harus betul-betul mempelajarinya dan betul-betul memilikinya. Yang ketiga adalah ya membuat website pribadi. Dengan webs betul. Webs itu di mana saat katakanlah itu satu media kita akan mengisi konten-konten yang mempromosikan
yang kita miliki atau yang kita eksplor itu. Dengan website kan, kalau saya punya website itu ternyata juga banyak sekali komen-komennya dari mancanegara, bukan hanya dari Indonesia. Karena memang betul tidak ada batasnya, dan disinilah kita mengisi atau memasarkan produk kita. Dengan web inilah mestinya kita bisa. Dan memang betul ada web yang berbayar. Kalau mungkin yang tidak berbayar barangkali aja saya nggak tahu persis, tapi mungkin ada batasnya. Tapi kalau yang berbayar, saya merasakan, wow, itu yang searching dan kemudian memberikan komen juga tidak terbatas, dari mana-mana ada. Ya, hanya mereka juga menjual produk juga ke kita, ya, imbal balik. Nah, mengapa kita harus membuat website? Karena web inilah yang pada akhirnya akan menjadi kunci di mana kita bisa mengetahui kemajuan diri kita, ya, termasuk produk kita yang kita pasarkan. Di dalamnya ada konten-konten tertentu di dalam website ini. Karena sangat mudah. Dulu waktu saya punya website pertama itu nggak mengerti bahwa ternyata untuk mengisi video pun sangat mudah sekali. Memang kita yang berbayar, dan kalau saat ini ya sampai 1 tahun kira-kira 1,2, 1.200.000. Tapi menurut saya sih sangat tidak mahal, karena toh ternyata yang membaca juga dari mana-mana, bahkan tidak terbatas sama sekali lah. Seandainya kita bisa menjual produk dan kemudian itu di situ banyak sekali orang yang mampir ke web kita, kemudian paling tidak akan membeli produk kita pun, kita akan ya jauh banget tertutupi gitu. Nah, inilah salah satunya ternyata yang ketiga untuk menjadikan kita menjadi orang yang memiliki personal branding adalah memiliki website pribadi, atau ya kalau sekarang kan ada www. Nah, itu mendunia sekali, dan dimanapun saya katakan tadi, di mana masih ada internet, maka ketika orang pas mampir atau mungkin searching dan menemukan web kita, dia pasti akan melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, di sanalah kita mengisi konten-konten yang barangkali saja menarik bagi mereka, bagi buyernya atau bagi tamunya atau bagi siapapun. Dan dengan website itulah pada akhirnya kita akan melihat, oh ya, ternyata di sini di mana kita akan menjadi orang yang cukup dikenal. Nah, ini website itu sangat penting kan. Tadi ada domainnya, ada hostnya, itu harus dibeli, dan kemudian kita memainkan peranan di website ini. Jadi membuat website pribadi, namanya juga tadi saya katakan, namanya yang betul-betul mudah diingat, dan kemudian akan ya, menjadi brand bagi kita, nama di website itu. Karena dengan website itulah kita akan menampilkan yang namanya personal brandingnya. Jadi kalau bisa membuat nama yang keren dan yang mudah diingat, dan kemudian yang katakanlah mendunia gitu. Kalah mendunia, jadi tidak terlalu sempit untuk diartikan oleh kalangan luas. Ya, ini membuat website, dan salah satu kita menjadikan orang terkenal di dunia ya dengan website itu, karena kita akan promosi di dalamnya. Kemudian kita buat konten-konten yang sangat menarik di dalam website itu. Kita akan buat konten-konten yang kemudian akan mendukung atau akan menjadikan produk kita mendunia. Produk kita akan menjadi produk yang dimiliki oleh banyak sekali orang yang mampir ke website kita. Ini yang ketiga. Mari kita lihat yang keempat. Setelah kita membuat website tadi, yang dengan sekarang juga sudah mudah sekali, banyak sekali rumah yang menawarkan website, baik domainnya maupun hostingnya. Yang keempat adalah, iya betul, membuat konten yang bernilai. Artinya konten yang bernilai, ya kita lihatlah, kita belajar dari banyak orang yang sudah sangat terkenal. Itu kontennya sangat luar biasa, sangat bagus-bagus sekali, dan memang betul yang diundang pun orang-orang keren, orang-orang beken, sehingga cepat sekali kalau dilihat oleh orang banyak. Waduh, dalam waktu 1 jam saja sudah sekian ribu. Itu sangat menguntungkan sekali. Jadi konten-konten menarik ini yang pada akhirnya akan menjadi satu trademark kita, atau tadi trademark itu adalah merek pasar kita gitu ya. Jadi konten menarik ini perlu. Jadi saya sendiri mungkin ya kontennya belum menarik, sehingga tidak banyak sekali orang yang mampir atau join atau mungkin like. Jadi oleh karena itu memang harus betul, saya sangat setuju sekali kalau kita mampu membuat konten yang bernilai. Konten yang memang betul-betul orang lain akan mengatakan, wah ini, ya ini loh. Atau bahkan ini bisa ditiru, ini bisa dipelajari, ini inspirasinya luar biasa dari sini. Itu konten menarik. Dan kita melihat banyak sekali.
Dan di Indonesia sendiri anak-anak muda yang kreatif itu betul-betul banyak. Yang saya lihat adalah mereka memiliki konten-konten yang bernilai. Dan tidak sedikit di Indonesia yang anak-anak yang katakanlah baru kemarin sudah booming gitu, sudah wow terkenal banget di mana-mana. Nah, ini salah satunya. Jadi untuk menjadikan kita orang yang memiliki personal branding pun ya kita harus compare, harus mencari compare atau perbandingan. Ya, perbandingan kemudian kita pelajari betul di dalamnya bagaimana mereka bisa sampai seperti itu. Bahkan kemudian bagaimana mereka bisa memasarkan yang seperti itu ya. Katakanlah ketika Alibata sedang booming seperti apa dunia ini. Hampir gempar sampai Presiden Amerika pada zaman itu juga melihatnya, Presiden Indonesia pun demikian ya. Karena betul-betul bahwa anak-anak yang terlibat di dalam Aliverse itu memasarkannya dengan baik ya. Dan ini karena kontennya pun sangat bernilai, kontennya pun sangat berbeda. Dan kalau kita bisa seperti itu maka tidak dikatakan mustahil kita akan menjadi terkenal dalam waktu singkat ya. Karena kita akan dicari-cari. Sayangnya kita terkadang tidak sampai belajar seperti itu. Padahal sangat mudah sekali. Kalau kita mau terus searching, kita mau belajar dan belajar dan belajar, insya Allah kita bisa, kita mampu. Dan saya pun sudah mulai mencoba membuat satu konten yang ternyata dimotivasi, tapi motivasi yang cukup menarik gitu. Orang tidak bosan mendengarkan, orang tidak bosan membuka. Sehingga kalau kita posting katakanlah satu video dengan durasi 8 menit paling maksimal, itu kemudian followersnya atau like-nya sekian. Nah ini yang mestinya kita cari, atau mungkin kita mencari motivator yang beken untuk kita undang ya, kalau bisa seperti itu ya. Pasti itu likes-nya banyak sekali. Nah ini sangat mudah untuk saat ini bisa seperti itu. Kita mencoba. Kalau kita belum mencoba maka kita tidak tahu. Kalau kita belum mencoba maka kita tidak bisa. Ya, kalau kita tidak mencoba maka kita tidak bisa. Tapi kalau kita mencoba pasti kita bisa. Sekalipun mungkin di awal akan sangat sulit, tapi bukankah kita tahu bahwa sesuatu yang pertama dikerjakan itu pasti sulitnya. Tapi kalau sudah biasa nanti akan sangat mudah. Yang terbaik adalah mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Nah disinilah ketika kita ingin memiliki personal branding maka kita harus mencoba dan mencoba. Mau mencoba hal-hal baru dan tidak patah semangat, tidak cepat putus asa. Yang ada adalah kita belajar, memperbaiki dan memperbaiki. Toh kalau kita belum berhasil namun pernah mencoba, itu tandanya kita pernah melakukannya. Dan sebaik-baik kita adalah melakukan. Jadi orang yang baik itu yang pernah melakukan. Nih, kalau kita tidak melakukan kan zero. Artinya kita gagal, nggak pernah melakukan. Tapi ketika kita belum berhasil dan pernah melakukan, itu adalah bukti kita ingin maju. Gitu. Siapapun yang kita melakukan itu pasti akan ada majunya. Kenapa? Dengan belajar dari kegagalan tadi, dengan belajar dari ketidakmampuan tadi, kita akan mampu, kita akan bisa, dan pada akhirnya pada suatu saat kita akan menjadi orang yang mampu sekali dalam mengerjakan hal tersebut. Nah ini yang keempat. Nah yang kelima, kita akan lihat lagi setelah kita membuat konten yang bernilai, konten yang bagus, konten yang diminati. Yang kelima kemudian, membangun networking. Jadi ada istilah, untuk menjadikan kita sukses itu minimal ada 4 hal. Yang pertama hard work, betul kerja keras. Kita harus. Jadi kalau hanya kerja keras pun kan tidak bisa menjadi orang hebat. Namun hard work perlu. Yang kedua smart work, kerja cerdas. Jadi kerja cerdas caranya bagaimana? Kerja cerdas itu dengan kerja keras kan agak berbeda. Kalau kerja keras ya siapapun kerja keras setiap hari, kerja 10 jam itu sudah kerja kerasnya. Kerja cerdas mungkin menggunakan 10 jam yang pada akhirnya akan lebih pada diri kita. Kalau saya hari ini bekerja 10 jam, kemudian saya punya partner kerja 5 orang saja, itu artinya sudah 60 jam kerja. Yang 10 jam saya, yang 5 adalah partner saya. Ya kan, pasti kalau seperti itu, apalagi kalau lebih dari itu atau 10 atau dan sebagainya, itu pasti kita punya banyak sekali jamnya. Nah inilah kerja cerdas. Kemudian networking. Jadi memang harus networking. Kalau kita networking kan membangun satu jaringan. Dan jaringan itu kan tadi saya katakan, waduh tidak ada batasnya sama sekali selama masih dijangkau internet saat ini. Jadi dimana sampai kemana-mana itu bisa. Kita nggak ada batas sama sekali untuk membangun jaringan. Dan saat ini itu sangat yang tepat kalau kita terus melatih diri untuk membangun jaringan. Kalau hari ini bisa katakanlah mengundang 20 orang dan 5 mampir ke kita,
5 menjadi sahabat baik kita di media sosial, besok 5 lagi, besok 5 lagi. 1 bulan saja sudah, katakanlah kalau sehari 5 sudah 150. 1 bulan, bagaimana 1 tahun, bagaimana 10 tahun kan gitu. Nah ini, jadi mestinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai tidak berbuat networking. Nah, networking inilah yang menjadikan kita orang-orang yang sukses besar. Ya, networking artinya kan kita tidak buta. Kita tidak buta dengan net saat ini ya. Dan di mana-mana lah kita sudah di saku saya saja atau di saku kita saja sudah networking. Karena apa? WA kita ini tersambung kemana-mana. Telegram kita tersambung kemana-mana. Bahkan se-Indonesia yang bergabung dengan katakanlah grup saya ini ada di saku saya saat ini. Jadi kalau kita ada di mana kita buka ya sudah, kita bisa terhubung dan kita bisa mengundang kapan saja. Ini hebatnya kalau kita networking. Jadi salah satu sukses itu ditunjukkan dengan networking. Dan untuk memiliki personal branding kita harus paham betul bagaimana cara membangun networking ini. Dan tadi syarat menjadi sukses diantaranya selain kerja keras, kerja cerdas adalah networking juga. Networking inilah yang saat ini sedang booming-boomingnya. Orang sudah semua kayaknya sih dari anak kecil sampai dewasa itu sudah networking semua. Sudah bekerja di aplikasi semuanya, sudah paham betul bagaimana cara menggunakan Android-nya untuk sesuatu dan bagaimana cara berhubungan dengan orang banyak dengan Android. Jadi dimanapun kita berada, di pojok dimanapun sudah saya lihat itu kayaknya sudah tidak lagi orang tidak melihat HP-nya gitu. Dan dari mulai pedagang kecil sampai pedagang besar pun demikian. Bahkan yang kita lihat yang dulu berkeliling ya, penjual Xiaomi, kalau berhenti itu pasti melihat HP-nya. Pernah saya tanyakan ternyata juga ikut online, ikut mendaftarkan diri berdagang di online. Nah, ini kehebatannya. Orang-orang yang sudah seperti itu pasti akan maju sekali karena betul saat ini orang sudah online semua. Dan bahkan mungkin suatu ketika toko-toko itu sudah sepi karena semua menggunakan online ya. Jasa online yang luar biasa. Dan saat ini saat yang tepat untuk kita semua mitra untuk bisa membangun networking agar kita menjadi orang yang betul-betul memiliki jaringan yang sangat luas sekali tanpa batas lagi. Jadi jaringannya pun sudah tidak lagi menghitung dengan jari 1, 2. Ketika yang bergabung banyak pasti kita akan banyak sekali dan bahkan ribuan atau mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan karena penduduk dunia ini sangat banyak sekali. Nah, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita untuk bisa meraihnya, untuk bisa menggrabnya, untuk bisa mengambilnya. Kalau kita belum bisa, mulai saat ini kita belajar bagaimana cara kita bisa bernetworking dengan orang banyak. Kita yang ke-5, sekarang yang ke-6. Lihat lagi bagaimana cara menjadi orang yang memiliki personal branding dengan 9M, dan yang ke-6-nya adalah membangun kerjasama dan berkolaborasi. Ada istilah yang sangat bagus. Ada 3C katakanlah. Dunia ini akan kita genggam kalau kita memiliki 3C. Yang pertama, coordination. Selalu berkoordinasi. Dengan siapapun kita berkoordinasi. Jadi kita ini aktif. Ya, menjemput. Kalau orang dulu kan bilang jemput bola gitu. Jadi jangan hanya menunggu. Kalau kita dagang menunggu, wah, sekarang ini berat sekali. Kalau kita punya toko hanya menunggu saja, kayaknya berat sekali. Waktunya habis menunggu. Oleh karena itu kita mesti koordinasi, berkoordination. Coordination itu koordinasi. Kita tadi dengan networking pun ya berkoordinasi. Dengan siapapun kita akhirnya main sok sana, main sok sini kan berkoordinasi. Itu perlu seperti itu. Yang kedua itu cooperation. Jadi kooperatif. Ya tadi kalau saya menjemput, saya kooperatif. Dia tidak lagi menjadi orang yang introvert barangkali ya, atau berpikir yang lebih ke dalam terus, tapi kita justru lebih menjemput tadi saya katakan, atau lebih saya katakan itu meloncat. Jadi kemana-mana lah kita ini kayak kutu loncat aja gitu ya. Jadi kemana-mana, tidak lagi menjadi orang yang hanya diam, tapi justru terus dan terus seperti itu. Kertas-kertas kita ini tulisannya penuh dengan, wah saya mau ke sini nih, ini jam ini saya mau ke sini. Kemudian saya tulis alamat, oh saya ke sini, oh ternyata saya harus ke sini. Terus seperti itu. Kalau orang sudah punya 2C saja, ini sudah hidup banget. Yang pertama dari coordination, selalu berkoordinasi. Yang kedua cooperation atau kooperatif, atau paling tidak kita memiliki satu ide untuk terus bergerak
agar kita menjadi orang yang sukses ya. Karena sukses itu kan pergerakan dari satu titik ke titik yang lain, terus bergerak. Siapapun yang bergerak itu sebenarnya orang sukses. Karena dengan pergerakan itulah dia akan mendapatkan. Jauh berbeda kita kalau hanya berhenti saja gitu. Hanya diam saja kan. 1 jam akan sangat berbeda hasilnya ketika 2 orang, yang satu hanya diam diri menunggu customernya, yang satu justru bergerak mencari customernya. Ini akan sangat berbeda sekali. Pasti yang mencari customer inilah yang akan mendapat sesuatu yang lebih dibandingkan yang menunggu tadi. Oleh karena itu terus berkooperasi. Dan yang ketiga adalah collaboration. Kolaborasi. Orang yang berkolaborasi ini orang sukses besar. Kalau saya pernah gambarkan, fan-nya Rhoma Irama ini sangat banyak sekali ya. Fan-nya Iwan Fals sangat banyak. Seandainya 2 orang itu berkolaborasi dan 2 fan-nya itu dijadikan satu, seperti apa karcis atau tiket yang terjual untuk menonton konsernya mereka itu. Wow, sangat luar biasa. Inilah kolaborasi. Jadi 3C ini mestinya kita miliki. Yang pertama tadi coordination, selalu berkoordinasi. Yang kedua cooperation, atau membangun satu kooperasi atau kooperatif. Yang ketiga adalah collaboration, yaitu di mana kita ini berkolaborasi. Jadi kalau hikmah mengatakan, saudaraku ingat, angka 1 ini sangat sulit untuk menjadi orang sukses besar. Angka 1 gitu ya. Oleh karena itu kita ya berkolaborasi dengan siapapun, dengan apapun. Ya, bermitra. Ya, orang yang berkolaborasi ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Bukan hanya secara materi, barangkali ilmu pun akan mendapatkan hal baru. Ini mitra mesti kalau berkolaborasi pasti akan mendapat satu hal baru. Dan mestinya seperti itu. Kalau kita kerja sendiri saja, bisa dihitung hasilnya. Kalau kita kerja sendiri saja, katakanlah saya jadi manajer di satu perusahaan, di satu instansi atau lembaga, ya saya hasilnya ya itu saja. Dan pekerjaannya hanya itu saja. Tapi kalau kemudian kita mengembangkan di jam-jam kerja atau di luar jam kerja kita, ya setelah jam kerja yang utama di pagi hari sampai siangnya, kemudian saya membangun lagi satu bisnis atau membangun lagi satu kegiatan, maka pasti akan sangat berbeda. Dan di sana ada nilai tambah yang sangat. Dan hebatnya lagi kalau kita mau berkolaborasi, maka hasilnya itu sangat luar biasa. Dan kata hikmah mengatakan, orang hebat itu adalah orang yang mampu menyatukan segala unsur menjadi satu untuk tujuan yang sama. Wah, luar biasa ini. Jadi ahli ini kita satukan, kemudian kita akan membuat satu goal yang sama-sama akan kita raih. Pasti luar biasa. Kenapa? Mereka orang-orang hebat dan orang-orang berpengalaman. Ini kolaborasi. Jangan salah bahwa kata kolaborasi mestinya ada dalam benak kita. Saya harus berkolaborasi. Kalau saya tidak berkolaborasi, saya bisa jadi ketinggalan. Saya bisa jadi menjadi orang yang paling bawah. Maka hari ini saya akan mulai saya berkolaborasi dengan apapun, dengan siapapun yang menurut saya akan menjadikan saya luar biasa ke depannya. Nah, mitra mulai seperti itu. Untuk menjadikan kita orang yang memiliki personal branding adalah salah satunya adalah berkolaborasi. Atau yang keenam, membangun kerjasama, berkolaborasi. Wah, ini luar biasa. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa menurut hikmah mengatakan angka 1 sangat sulit untuk menjadi orang besar. Sekalipun mungkin, tapi perlu waktu yang sangat panjang. Tapi kalau berkolaborasi, tidak ada kata tidak mungkin kita menjadi orang yang luar biasa hebat dalam waktu yang sangat singkat. Karena saat ini kan kita bekerja dengan waktu. Waktu itu kan terus ya, berjalan terus, tidak pernah balik gitu, maju terus waktu itu. Dan kalau kita tidak menggunakannya dengan baik kan justru kita akan terbunuh dengan waktu itu. Oleh karena itu kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya agar kita paling tidak memiliki planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya bisa tergapai. Dan kalau itu tergapai kemudian akan menjadi satu kemanfaatan yang luar biasa, minimal untuk diri kita sendiri, lingkungan kita, dan lebih luas lagi harus seperti itu. Sehingga kita insya Allah akan menjadi orang yang tadi saya katakan meninggalkan hal baik setelahnya. Kita yang keenam sudah, kemudian yang ketujuh. Kita akan melihat yang ketujuh. Yang ketujuh ini yang terkadang orang sangat pelit gitu. Ternyata memberikan apresiasi. Kenapa kita ini sangat berat sekali mengucapkan kata terima kasih contohnya. Padahal kita sudah diberi, pada sekecil apapun pemberiannya mestinya ucapkan terima kasih. Ketika orang lain menunjukkan karyanya, ya,
sekecil apapun itu karyanya, maka berikanlah apresiasi yang sangat tinggi. Ini luar biasa. Ini hebat banget. Oleh karena itu saya setuju dengan hikmah yang mengatakan, orang luar biasa itu adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Ini orang luar biasa. Jadi tidak apresiasi terhadap apapun, terhadap siapapun. Yang ada apresiasi. Nah, bagaimana kalau kita temukan ya, dengan pimpinan-pimpinan kita gitu, di sebuah kantor, di sebuah instansi atau lembaga, hanya karena pekerjaannya tidak maksimal kemudian mengatakan, nggak becus nih. Nah, ini mestinya kita rubah. Anda sudah bagus, sudah hebat, luar biasa, terima kasih sudah bekerja. Namun mungkin agak ada nih kekurangan sedikit, bisa diperbaiki. Mestinya seperti itu. Karena apa? Ternyata salah satu hal yang harus kita miliki adalah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap yang lainnya ketika kita ingin memiliki personal branding. Jadi bukan hanya berpikir untuk dirinya. Semakin banyak kita berbuat untuk orang lain dan perbuatan itu perbuatan baik, semakin mengajarkan kita untuk menjadi baik. Ini sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik ya, kita mesti berbuat baik dulu dengan orang lain. Maka kita akan baik terhadap diri kita, apalagi terhadap lainnya. Ini apresiasi. Dan terkadang kita ini sangat sulit sekali hanya memberikan apresiasi pada orang lain. Memberikan apresiasi itu nilainya sangat tinggi dan ternyata itu memotivasi. Bayangkan saja seorang guru kepada siswanya yang ulangannya mungkin nilainya 4. Kalau guru yang bijak itu pasti akan senyum dan mengatakan, Anda sudah luar biasa. Tapi akan lebih hebat lagi kalau Anda belajar lagi dan besok nilainya lebih tinggi lagi. Nah, biasanya nggak seperti itu, langsung mengatakan, wah gimana sih, kok bisa begini. Nah, jadi mengecas yang negatif. Ini yang harus kita hindari saat ini. Dan ternyata untuk menjadikan kita orang yang memiliki branding atau personal branding adalah ketika kita mampu memberikan apresiasi yang top terhadap yang lainnya. Dan apresiasi ini akan dikenang. Luar biasa, apalagi mungkin di lingkungan terkecil kita, di keluarga kita. Kalau semuanya diberikan apresiasi, apa yang terjadi? Semuanya senyum, semuanya smile gitu ya. Jadi ada istilah smile is pride. Ternyata smile itu sebuah kebanggaan. Ya, ini nyata. Contoh nyata lagi, seorang ayah yang senyum di rumah, semuanya akan senyum. Namun kalau ayahnya marah, semua akan kena dampaknya. Luar biasa sekali. Sama mungkin juga kalau bundanya seperti itu. Semua akan kena dampaknya. Yang mestinya tadi bahagia jadi tidak bahagia. Toh mestinya kita paham bahwa ketika kita ini marah 1 menit, kita akan kehilangan kebahagiaan 60 detik. Luar biasa ya. Kalau kita marah 1 menit, kehilangan kebahagiaan 60 detik. Nah ini, jadi ternyata apresiasi ini satu hal yang dibutuhkan oleh kita. Memberikan apresiasi ini ternyata menjadi sungguh memotivasi baik diri kita maupun orang lain. Dan jangan lupa, berikan apresiasi kepada siapapun, kepada apapun, termasuk mungkin yang paling kecil, binatang peliharaan kita pun kita berikan apresiasi. Ya, dengan mengelusnya, dengan ucapan terima kasih, dengan mengatakan, wah Anda luar biasa. Saya yakin punya perasaan yang sama, sekalipun nggak paham bahasa kita umpamanya. Apalagi kalau sudah biasa diajarkan mungkin paham. Inilah apresiasi. Nilainya sangat tinggi sekali dan membuat kita bahagia, membuat orang bahagia. Dan membuat lingkungan kita, orang bilang mestakung, semesta mendukung. Kenapa? Kita baik, kita memberikan apresiasi. Maka jangan hanya tadi ya pencitraan. Jadi betul-betul ada gitu. Betul-betul ada kita itu memberikan apresiasi kepada siapapun, kepada apapun dan produk apapun. Dan sangat beruntung kalau kita mengatakan seperti itu. Sebab kalau ada orang menawarkan sesuatu kepada kita, terkadang kita ini mengecas yang tidak baiknya. Aduh, barang seperti ini aja kok mahal banget. Ini kalau di sana murah loh. Ini nggak bisa seperti itu. Mestinya bahasanya nggak seperti itu. Bahasanya itu ya bahasa yang halus ya. Wow, Anda luar biasa datang ke saya. Ya, tapi mungkin kali ini saya belum bisa membeli barang Anda. Mungkin lain kali. Ini kan lebih enak diterima. Ya. Jadi kalau orang bilang itu, coba dong Anda berbicara dengan bahasa dokter. Kalau bahasa dokter kan semua enak-enak semua itu ya. Nggak mungkin dokter mengatakan, wah Anda nih sakitnya sudah parah, nggak ada. Yang ada adalah Anda akan sembuh. Minum obatnya Anda sehat, besok akan sehat. Ini
bahasa-bahasa seperti itu yang mestinya kita miliki. Inilah bahasa apresiasi. Dan ini adalah bahasa bawah sadar. Dan dikenang. Dan apapun kalau sudah masuk ke bawah sadar, maka akan menjadi kenangan yang luar biasa. Dan tidak hilang-hilang. Wah, tadi guru saya, kiai saya nih, ustaz saya mengatakan saya kok ternyata bagus sekali dalam hal ini. Itu akan dikenang terus. Dan yang tadinya biasa-biasa terhadap hal itu mungkin akan meningkat lagi, Ini hebatnya ketika kita betul-betul menggunakan bahasa apresiasi. Jadi tidak lagi yuk kita saat ini sudah memulai memberikan apresiasi kepada siapapun, kepada apapun, dan sekecil apapun mereka katakanlah dapatkan atau mungkin produk mereka atau mereka buat atau mereka tunjukkan pada kita. Tidak ada lagi just negatif, karena negatif justru akan membelenggu atau memblok kemajuan-kemajuan baik yang ada pada diri kita maupun yang lainnya. Kita jangan pernah ada yang seperti itu. Yang ada adalah apresiasi dan apresiasi. Toh kita paham, kita orang luar biasa yang menganggap siapapun yang ada di hadapan kita orang istimewa. Jadi perbuatan sekecil apapun ternyata itu istimewa dan hebat. Luar biasa seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi yang ke-8. Ya. Nah, menikmati proses keberhasilannya. Artinya ketika sesuatu kita kerjakan pasti ada prosesnya. Dalam proses itu tidak sedikit orang yang mengeluhkan atas prosesnya. Tidak sedikit kita justru berhenti dalam proses. Ini tidak sedikit. Padahal sudah dekat sekali keberhasilan kita. Namun dengan proses yang begitu pahit, sudahlah, kita nggak sanggup lagi untuk melanjutkan. Jadi menikmati proses atas keberhasilan. Orang yang senang dengan prosesnya, kan ada istilah. Jadi istilah yang biasanya itu proses oriented apa result oriented. Ini kita kerja itu prosesnya, orientasi proses atau orientasi hasil. Orang-orang yang bijak akan mengatakan ya prosesnya dulu sebelum kepada hasilnya. Toh ternyata menikmati proses keberhasilannya. Jadi menikmati prosesnya dulu baru keberhasilannya. Terkadang sepotong saja nih. Prosesnya dulu dong, jangan hasilnya dulu. Sekalipun ada result oriented tadi. Jadi orientasinya pada hasil. Yang satu lagi proses oriented yang orientasinya pada proses. Sebaiknya adalah kedua-duanya disatukan. Jadi menikmati prosesnya atas keberhasilannya akan kita dapatkan. Jadi prosesnya pasti, dalam proses itu luar biasa, sungguh luar biasa. Dalam proses inilah orang yang mestinya orang-orang kuat itu akan terus memikul beban yang ditanggungnya. Toh kita paham, tidak ada beban yang jauh banget akan melampaui kita. Karena apa? Beban yang akan diberikan itu adalah beban yang kita kuat. Kita bisa menjinjingnya, kita bisa memikulnya, kita bisa membawanya begitu. Tidak ada sesuatu yang berat sekali, itu enggak ada ya. Yang mana berat sekali kan kitanya sendiri. Jadi hal kecil bisa dikatakan berat karena memang mindset kita menganggap seperti itu. Namun demikian pula hal besar, saya akan katakan ringan, itu bisa kita lalui. Karena pandangan kita, sudut pandangnya adalah positif. Dan kita akan bisa melaluinya. Dan toh kita paham, sering mengatakan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Sehingga kalau kemudian kita berpikirnya seperti itu, ya jadinya seperti itu. We are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi sekalipun tadi masalahnya menurut pandangan orang rumit sekali, tapi kalau saya katakan bahwa, wah ini bukan masalah, ya nggak masalah kan gitu. Wah ini nggak berat, ya nggak berat. Ini hebatnya kita. Jadi kita diciptakan betul-betul sempurna. Kita diciptakan itu betul-betul hebat. Yang permasalahannya adalah ketika memblok dirinya. Kita yang paling banyak adalah ketika kita menghadang diri kita untuk maju kita. Paling banyak seperti itu. Dan kita akan mengatakan, saya nggak mampu. Padahal belum mencobanya, belum berperang sampai ke sana. Dan bahkan hanya melihat saja sudah mengatakan seperti itu. Ya, terkecuali mungkin ya, saya akan berikan apresiasi kalau itu saya nggak kuatnya karena menabrak katakanlah yang syar'i. Maka saya nggak bisa. Itu yang hebat. Ya. Tapi selama itu masih bagus, selama itu masih diizinkan baik oleh agama maupun oleh mungkin hukum-hukum yang berlaku, ya kenapa tidak. Dan ternyata kita ini sangat cerdas sekali, sangat smart sekali untuk bisa menyelesaikan apapun. Maka kemudian ada istilah yang paling bagus bahwa sebesar apapun masalah,
kalau sudut pandang kita adalah baik, sudut pandang kita adalah positif, maka masalah itu akan jadi kecil. Namun sebaliknya, sekecil apapun masalah kalau sudut pandang kita negatif, itu akan menjadi besar. Dan biasanya kita adalah senangnya kan melihat masalahnya, bukan melihat solusinya gitu. Padahal ada istilah yang luar biasa juga mitra. Jadi kalau satu masalah ada banyak atau ribuan jalan untuk menyelesaikannya. Jadi ribuan jalan untuk menyelesaikannya. Hanya masalahnya kan kita terkadang itu justru terhimpit oleh masalah itu. Dan yang kita lihat adalah masalahnya. Ini yang pada akhirnya kita lihat menjadi luar biasa, tidak menjadi apa-apa. Padahal kita ingin, mitra, kita dalam hidup ini harus menjadi orang yang katakanlah tadi, kalau toh meninggal ya peninggalannya adalah peninggalan yang baik. Dan itu yang dikenang. Jadi rasanya rugi sekali kalau kita ini tidak berkarya, tidak membuat sesuatu, tidak membuat terobosan, tidak membuat katakanlah tadi personal branding, tidak ada branding yang melekat pada diri kita, maka kemudian kita habislah. Orang bilang saat ini adalah saat yang tepat untuk meninggalkan secara digital gitu. Jadi ada peninggalan digital. Jadi kita ini kalau kita ya seperti ini katakanlah, seperti saya dengan rekan-rekan nih, ada Pak Ade, ada Pak Vito yang luar biasa menemani kita semua ya. Ya, itu adalah peninggalannya. Pasti kalau ingat radio ya, pada waktu itu mungkin ada Pak Ade, ada Pak Vito, ada yang lain. Pasti seperti itu. Karena apa? Ini peninggalan jejak, peninggalan digital kita. Ya. Jadi kalau satu kali saja nggak masuk, kemarin Mbak Mei yang menanyakan di Facebook, kok nggak on pada hari Selasa ya. Kebetulan pada waktu itu kita off kan ya, karena ada yang kena COVID, kemudian ada work from home. Jadi teman-teman kita kerja dari rumah sehingga tidak bisa mengudara. Alhamdulillah saat ini mengudara kembali dan semoga ke depan terus dan terus bisa mengudara lagi sampai insya Allah kapan kita tidak bisa mengudara lagi gitu ya. Jadi insya Allah kita kalau berbagi seperti ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk terus menjadikan kita orang-orang yang berkualitas, karena sungguh bahwa kalau hari ini sama saja dengan kemarin, kualitas kita hari ini sama saja dengan kemarin, artinya kan kita tidak termasuk orang yang beruntung. Maka itu harus berbeda. Sekalipun kita paham bahwa masa depan kita tidak sama dengan masa kini, tapi untuk menentukan masa depan yang baik adalah masa kini. Yang lalu kan sudah biar berlalu. Oleh karena itu ada kata-kata yang sangat bijak sekali. Yesterday was history. Kemarin itu ya sejarah lah. Tomorrow is mystery. Besok memang betul masih misteri. Namun persiapannya hari ini. Oleh karena itu ada istilah today is a gift. Hari ini itu anugerah yang luar biasa. Jadi kita manfaatkan anugerah ini untuk kebaikan-kebaikan. Dengan apapun, dengan diri kita sendiri. Jadi jangan dibuat sia-sia gitu. 24 jam hari ini itu kita mesti berbuat baik sebaik-baiknya, karena tentu kalau kita tidak berbuat baik kita akan sangat rugi. Today is a gift, katanya seperti itu. Hari ini itu adalah anugerah. Nah kalau kita anugerah tidak digunakan sebaik-baiknya kan ada yang salah. Nah ini kita harus ingat seperti itu. Besok masih misteri, betul, kita percaya besok misteri. Nah, yesterday was history, iya betul, kemarin sudah sejarah ya. Tidak bisa lagi kembali ke kemarin. Nah ini adalah satu hikmah yang cukup menginspirasi kita sehingga kita akan hati-hati menentukan hari esok karena masih misteri, dan menggunakan hari ini karena ini anugerah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya karena hari ini penuh dengan keberkahan dan penuh dengan pahala Allah pada kita semua. Amin. Teruskan kita satu lagi nih mitra ya, yang ke-9. Iya, membangun loyal customers. Tadi branding tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu, dan ternyata kita harus memiliki satu yang terakhir ini, membangun loyal customers. Kita harus membangun loyal customers, harus membangun bagaimana cara orang itu terus berkolaborasi dengan kita, terus menyukai produk-produk kita, terus menjadi loyal terhadap kita. Nah, kalau kita bisa membangun itu, maka akan sangat baik pasar kita ke depannya. Nah, siapa yang bisa membangun seperti itu? Tadi orang-orang yang jujur, yang honest, orang-orang yang baik, yang produknya betul-betul tidak hanya pencitraan, yang produknya betul-betul ada. Maka ketika kita seperti itu, pasti kita akan memiliki yang namanya loyal customers. Dan ternyata harus dibangun. Kalau hari ini saya punya produk, kemudian saya punya 100 customers, jangan sampai satupun mereka lari dari kita.
Yang ada adalah mereka akan beli dan beli dan beli. Jadi ada istilah yang sangat populer. Kalau makan di warung saya itu, makan warung bakso nih, mereka makan nih di saya, tapi pulangnya bawa. Makan pulangnya bawa, waduh, ini loyal customers. Jadi si tukang bakso tadi bisa membangun yang namanya loyal customers. Dan kita harus seperti itu. Jadi jangan sampai hilang satu customer kita. Karena kalau kehilangan satu itu kehilangan banyak. Loh hikmah mengatakan, kalau kita kehilangan harta itu kecil. Kehilangan jabatan kecil. Kehilangan teman walaupun satu sangat banyak. Ini di sini. Membangun loyal customers. Jadi jangan sampai kita kehilangan satu customers kita. Kita terus, orang dulu bilang bahwa pembeli itu raja. Nah, kalau ia adalah raja, maka bagaimana cara kita menghormati raja tersebut? Respectnya bagaimana? Tuh di awal tadi juga ada dikatakan kita orang luar biasa yang menganggap siapapun yang ada hadapan kita orang istimewa. Ada apresiasi. Maka ketika kita memberikan apresiasi, terima kasih Bapak, Ibu, Tante, terima kasih Om, ya. Terima kasih Dede, terima kasih Kakak sudah datang ke sini, sudah mampir ke website saya. Wah, maka itulah satu keberuntungan bagi kita untuk bisa membangun loyal customers. Jadi jangan sampai ini yang terakhir ini kita tidak mampu, karena inilah yang akan membantu kita menjadi orang yang sukses. Toh saya tadi sekali lagi saya katakan angka 1 sangat sulit, sangat berat untuk menjadikan kita orang yang sukses. Maka kita harus banyak berkolaborasi dan kemudian kita memiliki loyal customers. Dengan loyal customers inilah kita akan menjadi orang hebat. Hidup kita yang sangat singkat ini jangan sampai kita sia-siakan begitu saja, tidak ada kenangan sama sekali. Namun kita bangun terus agar kita menjadi orang yang dikenang tadi pada akhirnya. Kita juga paham bahwa kalau gajah mati meninggalkan apa katanya? Gading. Nah, kalau harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan kebaikan. Dan kebaikan ini diantaranya adalah ketika kita bisa membangun loyal customers. Pasti doanya banyak sekali karena kita akan dikenang. Dan kalau kita mampu membangun loyal customers, maka apapun yang akan kita berikan, yang akan kita jual, yang akan kita pasarkan, itu dibantu oleh mereka. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tidak bisa membangun loyal customers. Ternyata untuk menjadi orang yang memiliki personal branding harus punya loyal customers. Di antaranya seperti itu. Nah, berarti kalau begitu 9M tadi adalah bagaimana cara kita memiliki personal branding. Paling tidak kita paham, oh ternyata ini hal-hal penting untuk menjadikan kita orang yang betul-betul memiliki branding yang akan dikenang oleh orang banyak dan akan menyebar luas kemana-mana. Dan bisa jadi branding itu terus ada di ingatan mereka. Karena apa? Kita sudah memiliki yang namanya loyal customers. Demikian mitra, luar biasa sekali sudah bersama kita. Semoga terus kita bersama-sama belajar. Kita ingin juga masukan-masukannya, ingin juga pertanyaan-pertanyaan dari mitra. Dan insya Allah kita akan sama-sama menjawabnya, sama-sama belajar. Karena sesungguhnya bahwa hari ini dan hari esok harus terus dibangun pengetahuan-pengetahuannya agar lebih berkualitas ke depannya. Karena kalau kita tidak berkualitas ke depannya kan, ya kita akan ketinggalan. Kita mesti berkualitas. Ada istilah yang sangat bagus, kalau hari ini kita berhasil, anggap itu adalah anugerah. Namun kalau kita belum berhasil, kita harus lebih berkualitas ke depannya. Kita harus lebih profesional ke depannya. Ini yang semestinya kita miliki. Banyak pembelajaran baru yang mungkin di antara kita belum paham atau belum mengetahui. Ketika kemudian kita belajar bersama, kita mengetahui. Kita belajar bareng dan niatkan kita bahwa apapun yang kita pelajari insya Allah karena ridhonya. Karena sungguh bahwa muaranya ke sana. Muaranya adalah kepada ridhonya saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan dalam program QLM atau Quality Life Management yang menginginkan kita semua memanage kualitas kehidupannya dan paling tidak ada satu goal yang akan diciptakan. Sekali lagi, kurang lebihnya dimaafkan atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.